Desa Sruwen terletak di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas wilayah 283,92 hektar secara geografis, Desa Sruwen terletak di area kaki Gunung Merbabu, yaitu dataran tinggi. Desa Sruwen memiliki jumlah penduduk sekitar 7.100 jiwa yang terbagi menjadi 9 dusun, yaitu Dusun Sruwen 1, Sruwen 2, Sruwen 3, Krakal, Muteran, Jimbangan, Kebon Batur, Duren Sawit, Putatan, dan Gudang Sakti. Desa Sruwen kaya akan potensi perekonomian yang positif untuk kemajuan masyarakat. Potensi tersebut diantaranya adalah budidaya lele, budidaya jamur, lumpia ubi ungu, nugget lele, serbuk jamu instan, pembuatan tempe, dan ada juga sekelompok untuk penjualan jajanan UMKM, yaitu Bintang Mandiri. Dan masih ada banyak lagi potensi-potensi yang ada di Desa Sruwen. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Sruwen yaitu pertanian, peternakan, wirausaha, pegawai swasta, dan pegawai negeri sipil. Selain itu, terdapat aset di bidang pendidikan, seperti adanya 2 PAUD, 5 TK, 3 SD, dan 2 MI. Perkenalkan, saya Abdi Yusuf, pengusaha UMKM tengah di Desa Sruwen. Saya menjalankan aspek bisnis di bidang perikanan ikan lele, yang dimana saya generasi kedua sejak perikanan ini dimulai sejak berdiri pada tahun 2005. Terus untuk latar belakang saya memilih sektor perikanan ikan lele ini karena dengan permintaan pasar yang terus meningkat, jadi saya ingin memenuhi permintaan pasar, karena permintaan pasar pada setiap harinya itu di Indonesia permintaan lele sekitar 10 ton, maka saya memilih aspek kebudayaan ikan lele sebagai pilihan utama saya. Nah, untuk kenapa lokasi saya di Desa Sruwen, karena dengan potensi perikanan ikan berpotensi lahan yang memadai dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, contohnya air, maka saya memilih usaha peternakan. Untuk proses produksi, yang pertama dari pembenihan dilakukan pada ikan lele yang memiliki berat badan sekitar 15-20 kilo per ekor. Itu dipisahkan, dijadikan di satu kolam, dua ikan lele betina sama 1 ikan lele jantan. Nah, setelah dipijakan menjadi satu, ikan lele akan mengeluarkan telur setelah 2 hari masa dia filterisasi pada ikan tersebut. Jadi setelah 2 hari ikan lele yang induknya itu diambil, telurnya sudah untuk proses pertama kali penjadian. Pada saat itu ikan lele berusia 1-2 hari mulai keluar dari telurnya. Setelah itu ikan lele berusia 3 hari sudah mulai memakan bakteri-bakteri aman yang ada di air. Setelah lele berusia 1 minggu baru dikasih makan jentik-jentik atau cacing sutra. Nah, itu pada proses pembibitan ikan lele. Setelah itu masa pembesaran ikan lele, yang dimana setelah berusia 1 minggu dipisahkan sesuai ukuran 1 cm, 2 cm, 3 cm, jadikan satu.
Setelah itu ditunggu, dikasih makan selama 1 bulan, bisa diukur 46. Setelah itu masuk ke LBG remaja ke konsumsi. Itu untuk proses produksinya. Untuk budidaya ikan lele ini pada mulanya di tahun 2025 itu ada sekitar 5 kolaman. Pada tahun 2025 ini menjadi kurang lebih sekitar 80 kolaman. Yang dijualkan itu apa? Cerita dari awalnya ya Mbak. Dulu itu pertama usaha itu jualan es teh di jalan. Terus kan puasa kan libur, ya kan puasa libur. Terus habis lebaran kok pengen usaha apa gitu ya Mas. Terus lihat-lihat di sosmed, di TikTok kok ada seperti ini. Terus kita ikut buat gitu loh Mas. Awalnya kita nitip-nitip di tempat snack, terus di lapak-lapak dekat pabrik itu namanya. Pertama juga nawarin dulu, kadang juga ada penolakan gitu, kadang gitu. Tapi setelah kok dirasakan rasanya enak gitu, terus pada mau dititipin gitu. Belum ada online ini. Belum. Dan ini udah Mbak, rencana itu mau buat kayak macam bubut gitu ya, tapi kita masih apa ya, untuk tenaganya untuk yang ngurus itu belum ada. Dalam memproduksi ini apa performanya? Ada Mbak, kadang kalau bahan bakunya kurang bagus, kadang kan ada ubi yang kurang bagus gitu ya, nanti jadinya juga sampai proses air itu juga bermasalah gitu. Dalam apa ya, memproduksi UMKM ini apa yang dukungan saking desa? Nah ini cuma nitip di UMKM bisa, tapi ya kalau penjualannya belum terlalu Mbak, cuma tiap hari itu cuma baru 10 saya ngirimnya, 10 biji. Ini 10 biji itu nih. Baru itu Mas. Dan di UMKM belum ada maksudnya, karena panjangan belum ada Mas gitu. Kemarin untuk apa sertifikat halal aja kita dibantu dari gitu Mak, mahasiswa UI juga. Tapi itu Mak, kalau PRT ya belum, kita belum minta. Dulu itu awal mula saya sales tempe. Saya dulu sales duluan sebelum bikin sendiri. Dulu kan jual kayak punya bos. Terus ya buka cabang lah. Kan saya aslinya kan Jogja. Terus buka cabang di sini, ada saudara di sini. Terus buka di sini. Kalau kendala biasanya ya banyak sih Mas. Kendala pertama itu di harga kedelai. Saat harga kedelai mahal, tempe itu nggak kayak jualan daging, berambang. Ya kalau itu kan ikut naik ya. Turun ikut turun. Nah, tempe tahu itu kan nggak iso Mas. Jadi iya. Jadi kita kalahnya di situ. Saat harga kedelai mahal, udah kita cuman diem. Mau gimana lagi, cuman bertahan. Itu kendala dari harga bahan baku. Terus nanti kendala di penjualan. Saat ayam, telur
turun tempe nggak laku. Gampang. Berarti awal kedelai Direbus. direbus. Kemarin ya. Nggih. Hari ini baru bisa dibungkus kayak gini hari ini. Hari ini dibungkus kayak gini, terus didiamkan dulu 1 malam, besok dibongkar kalau sudah hangat lah, udah mendukung jamur tempe itu untuk tumbuh kan butuh kehangatan tertentu, terus dibongkar dijual lusa. Berarti bungkusan hari ini hari Rabu kan, dijual hari Jumat ini bungkusan hari Jumat, godokan kemarin. Jadi cara modal cepat, berarti kemarin beli delay, jadi uang besok Jumat. Untuk saya mempunyai ide untuk membuat nugget lele ini, saya terinspirasi ke dulu pas tahun 2021 itu saya mengikuti pelatihan itu cara membuat nugget. Nah, kemudian nugget itu ya bermacam-macam ya, bisa dibuat untuk bahannya itu ada yang ayam, ada yang ikan. Alhamdulillah untuk di Desa Seruan itu kan terkenal dengan kampung lele. Jadi saya terinspirasi dengan lelenya itu, kami mempunyai ide untuk membuat, saya ganti dengan lele. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan nugget lele. Untuk langsung saja, untuk bahan-bahan yang pertama adalah tepung segitiga, tepung terigu segitiga, kemudian ada lele yang sudah difilet, kemudian ada lagi gula pasir, kemudian ada garam, kemudian ada lagi bawang putih, ada mentega, kemudian ada telur, terus ada lada, kemudian ada susu bubuk, dan juga ada panir. Yang terakhir air. Langkah yang pertama, dari kami membuat resep instan serbuk ini ya, dari Bio Farmaka ini, saya sebagai penyuluh pertanian diikutkan untuk mengikuti pelatihan selama 2 minggu. Jadi membuat ada serbuk temulawak, ada jahe, ada kencur, ada kunyit, kopi laos, dan lain-lain sebagainya. Berproses panjang, kami menyebarkan atau mensosialisasikan ini ke
kelompok-kelompok wanita tani yang ada di kecamatan karena saya sebagai penyuluh, dan akhirnya kami mulai menularkan, istilahnya menularkan ilmu ini selama saya jadi penyuluh pertanian. Pada waktu di tahun 2017-an, 2017 kami membuat ini dengan mulai dipesan. Jadi itu mulai saya agak rutin dan mendapat pesanan untuk dibuatkan jamu-jamu seperti ini. Itu mulai anak saya SMA kelas 1. Sekarang sudah umur 35 tahun. Nah, cara membuatnya instan tadi dari bahannya monggo bisa, misalkan ini tadi temulawak. Bahannya dikupas dengan komposisi 2,5 kilo yang sudah bersih temulawak. Kemudian ada pandannya ini 17 lembar. Kemudian serainya juga 17 lembar. Biji kapulogonya 17 biji. Cengkehnya itu 1 sendok teh munjung. Kemudian kayu manisnya 7 batang dengan panjangnya 1 jari. Kemudian daunnya jeruk wangi 7 lembar. Nah, ini bahan sudah siap semua. Kemudian langkah berikutnya temulawak diparut tadi. Setelah diparut kemudian diperas, diperas dengan dicampur ditambah dengan air. Itu paling tidak 1 liter, sehingga akan ketemu air yang kita peras tadi ada 2,5 liter. Nah, 2,5 liter ini kemudian kita endapkan 1-2 jam, akan terpisah padi dengan airnya. Nah, airnya yang kita masak, padinya kita tinggal, kemudian ini kita rebus dengan tadi bahan-bahan tadi, kita masukkan semua. Terus kemudian setelah air rebusan dengan bahan-bahan tadi tinggal 50% atau 30%, baru dimasukkan gula pasir. Itu kita aduk-aduk terus sampai mengkristal. Nah, mengkristalnya seperti tadi hampir itu, kemudian akan jadi serbuk. Kita angkat dari api itu, api ya kita turunkan pelan-pelan, dikit. Nah, setelah itu jadi serbuk, tapi serbuknya ini kan kita angkat dari dari api tadi di atas api. Ini kan tidak homogen. Nah, baru terus kemudian kita ayak pakai diayak itu sehingga akan homogen sama serbuknya. Nah, yang di atas tadi belum bisa tadi kita blender. Nah, blender langsung semua kita ayak. 2,5 kilo bahan tadi rata-rata jadi 2,5 susut. Terus kemudian kita kemas di botol itu dengan harga 18.000 per botol. Jadinya ya kadang ya 12, ada 13 gitu. Nah, itu bisa tahan 4-5 bulan kalau itu ditempatkan di tempat kering, dimasukkan di botol itu bisa mencapai 5 bulan. Awal mulanya sejarah ini ya ingin menambah penghasilan dan budaya Timur itu kan di rumah, dan batunya kan itu limbah dari kayu albasia, jadi dapat dari berbagai kayu
desain bibitnya itu gampang, carinya bibit pas lah. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Klaten, dari Boyolali ada. Oh ya, sudah dari awal kan kita ngambil limbah mbak ya, limbah kayu akasia, setelah seperti itu di dasar-dasar itu kan, kemudian ditumpahin ke lantai ini, dicampur sama katol, tahu katol? Katol itu ya pakan ayam itu, terus sama kapur. Ya, kemudian diaduk, dikasih air, kira-kira airnya itu secukupnya ya, secukupnya itu dengan takaran disusun. Ini kalau disepot ini sudah enggak, ya istilahnya apa? Ambiar ya, hancur. Itu berarti siap masuk. Dan habis itu ada jadi aduan ya, kemudian ditaruh di pada plastik ini, setelah itu terus dipres, habis dipres jadinya seperti ini ya, nanti terus dikasih goreng. Ketok kok. Setelah seperti ini baru disiap ke oven di sana. Setelah oven selama 8 jam ditunggu agak dingin, nanti dikeluar, kemudian yang di luar dimasukin lagi di oven. Setelah agak dingin, turun dari ovenan, proses selanjutnya itu dilihat di situ ya. Setelah pembibitan selesai, tunggu, dimasukin ke kandang. Terus itu tinggal nunggu tumbuhnya saja. Saya kira itu proses dari awal pembelajaran. UMKM kita ini bernama UMKM Bidang Mandiri. Untuk berdirinya itu sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, ini karena saya berkeinginan ibu-ibu sekitar itu mempunyai penghasilan, tidak hanya sebatas event saja, kita mengadakan event-event untuk membangun perekonomian, jadi kita mengadakan itulah penjualan ya setiap harinya seperti ini. Kita membuka outlet yang dibuka setiap hari. Untuk produk sendiri kita ada produk snack, aneka jajan pasar, dan buket. Nah, ini contohnya dari Bu AA sendiri, beliau yang membuat hasil karya berupa buket, hantaran, seperti itu. Monggo Bu, bisa dijelaskan seperti apa produknya? Itu hantaran pernikahan. Kalau ada yang pesen udah melayani sejak tahun 2004 malah udah lama banget. Ya itu juga sudah ngisi di PKK desa sebelah, misalnya diundang itu sudah pernah. Itu namanya Mbak Ya, bintang tamu di event-event itu udah sering ini Bu AA.
biasanya udah jadi langganan. Iya, untuk produknya kita hampir semua dari sini sekitar, dari warga sekitar penjual bahan mentah, nah kita kelola dari sini.